Cerita ini berawal di sebuah desa kecil bernama Kampung Sukamaju, Provinsi Jawa Timur. Hiduplah seorang ustazah bernama Dedeh. Ia dikenal sebagai wanita salehah yang rendah hati dan penuh kasih sayang terhadap murid-muridnya. Setiap hari, ia mengajar mengaji di surau dekat rumahnya, membimbing anak-anak untuk mengenal Al-Quran dan ajaran Islam. Suaminya, Ustaz Rahmat, adalah seorang petani yang juga membantu mengajar di pesantren terdekat. Kehidupan mereka sederhana namun bahagia. Namun, kebahagiaan itu sedikit ternoda oleh satu kenyataan. Mereka belum dikaruniai anak, meskipun telah menikah selama lebih dari 10 tahun. Berbagai usaha telah mereka lakukan, dari berobat ke dokter hingga berdoa di tengah malam. Suatu hari, keajaiban terjadi. Ustazah Dedeh merasa mual-mual dan tubuhnya lemas. Setelah diperiksa oleh bidan desa, ia dinyatakan hamil. Kabar ini disambut dengan penuh syukur oleh seluruh warga Kampung Sukamaju. Namun, kehamilan Dedeh tidak seperti kehamilan biasa. Setiap malam, ia bermimpi aneh. Ada seekor ular hitam yang melilit tubuhnya, berbisik di telinganya dengan suara mendesis. "Anakmu adalah utusan. Anakmu adalah pertanda." Begitu suara itu terus-menerus mengganggunya. Selain itu, perutnya membesar lebih cepat dari yang seharusnya. Hanya dalam waktu 4 bulan, ukuran perutnya seperti ibu hamil 8 bulan. Orang-orang mulai berbisik, beberapa merasa takjub, sementara yang lain merasa takut. Suaminya mencoba menenangkan hatinya. "Ini mungkin ujian dari Allah. Kita harus bersabar dan terus berdoa," kata Ustaz Rahmat dengan lembut. Namun, di dalam hatinya, ia pun merasa ada sesuatu yang tidak wajar dengan kehamilan istrinya. Ketika usia kehamilan memasuki bulan ke-7, Ustazah Dedeh mulai merasakan sakit yang luar biasa. Malam itu hujan turun dengan deras. Suara guntur menggelegar di langit. Bidan desa segera dipanggil untuk membantu persalinan. Namun, begitu proses persalinan dimulai, hal yang tidak terduga terjadi. Alih-alih tangisan bayi yang terdengar, suara desisan tajam memenuhi ruangan. Wajah bidan mendadak pucat. Matanya melebar penuh ketakutan. Dari dalam rahim Ustazah Dedeh, bukan seorang bayi yang keluar, melainkan seekor ular besar berwarna hitam mengkilap, dengan mata merah menyala. Ular itu melingkar di atas kasur, mendesis tajam seolah marah karena telah dilahirkan. Semua orang yang berada di sana menjerit ketakutan. Bidan berlari keluar rumah. Suaminya pun terkejut dan jatuh terduduk. Namun, anehnya, Ustazah Dedeh tidak tampak ketakutan. Ia justru memandangi ular itu dengan penuh kasih sayang. "Ini anakku," bisiknya dengan suara lemah. Ular itu tidak menyerang siapapun. Ia hanya diam di samping Dedeh, seolah memahami bahwa wanita itu adalah ibunya. Kabar tentang kelahiran aneh ini segera menyebar ke seluruh desa. Beberapa orang percaya bahwa ini adalah kutukan, tanda bahwa ada sesuatu yang tidak beres dalam hidup Ustazah Dedeh. Yang lain menganggap ini adalah ujian dari Allah. Seorang kiai dari pesantren terdekat, Kiai Hashim, datang untuk melihat langsung kejadian ini. Ia duduk di samping Ustazah Dedeh dan mengamati ular itu dengan seksama. "Apa yang terjadi sebelum kau hamil, Dedeh?" tanyanya dengan suara lembut. Dengan napas tersengal, Ustazah Dedeh menceritakan mimpi-mimpinya tentang ular hitam yang selalu menghampirinya. Ia juga teringat satu kejadian aneh sebelum kehamilannya. Suatu malam, saat ia sedang berdoa di surau, ia melihat sesosok bayangan hitam bergerak di sudut ruangan. Saat ia mendekat, bayangan itu lenyap begitu saja. Mendengar cerita itu, Kiai Hashim mengangguk pelan. "Ada sesuatu yang tidak biasa di sini. Mungkin ini adalah ujian dari Allah. Atau mungkin ada makhluk lain yang telah menguji keimananmu." Setelah kejadian itu, ular hitam, begitu Ustazah Dedeh menyebutnya, tidak pernah menunjukkan sifat ganas. Ia selalu berada di dekat ibunya, seperti anak yang setia. Setiap malam, ia melingkar di kaki tempat tidur, seolah menjaga ibunya. Namun, semakin besar ular itu tumbuh, semakin besar pula ketakutan masyarakat. Mereka khawatir akan bahaya yang ditimbulkan. Beberapa orang bahkan menyarankan untuk membunuhnya. Kiai Hashim akhirnya memberi saran, biarkan ia pergi ke tempatnya sendiri. Jika ia memang bukan makhluk biasa, ia akan menemukan jalannya. Dengan berat hati,
Ustazah Dede dan suaminya membawa ular itu ke hutan di pinggir desa. Saat mereka melepaskannya, ular itu menatap Dede sejenak, lalu menjulurkan lidahnya seolah berpamitan. Tanpa suara, ia kemudian meluncur masuk ke dalam semak-semak dan menghilang di kegelapan. Ustazah Dede menitikkan air mata, seolah merelakan sesuatu yang telah menjadi bagian dari dirinya. Sejak saat itu, kehidupan kembali normal di kampung Sukamaju, tetapi kenangan akan kejadian itu tetap hidup dalam ingatan masyarakat. Beberapa orang percaya bahwa Ustazah Dede telah dikaruniai anak dari alam gaib, sementara yang lain menganggap itu adalah ujian keimanan. Namun, bagi Ustazah Dede, ia hanya percaya satu hal, semuanya adalah bagian dari ketetapan Allah. Ia terus mengajar di surau, tetap menjalani hidup dengan penuh keikhlasan. Dan di setiap malam yang sunyi, terkadang ia merasa ada sepasang mata merah yang mengawasinya dari kejauhan, seolah anaknya masih menjaganya, meski dari tempat yang berbeda.